Hai, kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang beranggotakan Melania Enggal, Anastasia Ingrid, Elizabeth Rosalinda, dan Juvens Edgar. Video ini akan membahas hasil analisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran untuk pembelajaran terpadu serta pendidikan STEM. Di sini, kami mengobservasi dan mewawancarai 4 guru di SD Strada Budiluhur 1. Ada Ibu R untuk kelas 1, Bapak L untuk kelas 4, Ibu D untuk kelas 5, dan Ibu E untuk kelas 6. Pertama, kita lihat dari sisi pembelajaran terpadu. Topik pertama mengenai perencanaan pembelajaran. Dalam mengatur jadwal pembelajaran, keempat guru menetapkan satu subtema untuk 5 hari. Dalam menyusun RPP, keempat guru berpusat pada tematik, namun guru kelas 1 dan 5 menggunakan RPP lama, kemudian mereka kembangkan. Untuk mengaitkan materi ke tiap pelajaran, guru kelas 1 dan 6 menggunakan cerita dan bacaan, sedangkan guru kelas 4 dan 5 mengikuti yang ada pada buku tematik. Metode pembelajaran yang paling banyak digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Untuk strategi yang sering digunakan yaitu saintifik. Lalu metode dan strategi yang dipilih sudah sesuai dan berhasil digunakan. Media pembelajaran yang digunakan yaitu video YouTube dan PPT. Untuk sumber belajar yang digunakan yaitu Google Classroom, Google Form, dan buku tematik. Lalu media dan sumber belajar ini sesuai dan berhasil digunakan. Lalu keempat guru membuat rubrik penilaian pembelajaran, namun hanya dilaksanakan saat ada penilaian akhir saja, seperti PTS, PAS, dan PAT. Topik 2 mengenai pelaksanaan pembelajaran. Dalam memberikan materi pembelajaran, guru kelas 1 dan 6 tidak mengalami kesulitan, namun guru kelas 4 kesulitan karena saat PJJ susah untuk memberikan materi secara face-to-face. Lalu guru kelas 5 kesulitan karena latar belakang guru tersebut adalah lulusan pendidikan matematika. Keterampilan yang guru terapkan sebagian besar yaitu membuka dan menutup pembelajaran, mengelola kelas dan menggunakan media, menjelaskan dan bertanya, serta memberi penguatan. Menurut keempat guru, kegiatan pembelajaran sudah berpusat dan meningkatkan keaktifan siswa. Berikut adalah bentuk implementasi keterampilan abad 21 dalam kegiatan pembelajaran. Guru kelas 1 dengan cara memberikan stimulus, guru kelas 4 dengan cara membuat media PPT, video pembelajaran, dan mendesain pembelajaran semenarik mungkin. Guru kelas 5 dan guru kelas 6 dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang membangun pengetahuan, meminta siswa untuk mengungkapkan pendapat, dan membuat video sebagai tugas. Topik 3 mengenai evaluasi pembelajaran. Kendala dalam perencanaan hingga pelaksanaan RPP. Keempat guru tidak ada kendala dalam merencanakan hingga pelaksanaan RPP. Keempat guru memberikan review atau mengulang kembali materi untuk mengetes dan mengetahui kemampuan siswa sudah sampai di mana. Menurut keempat guru, materi pembelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan pembelajaran tematik atau terpadu. Cara memberikan penilaian pada aspek kognitif dengan cara penugasan ulangan harian dan penilaian akhir. Pada aspek psikomotor, melakukan percobaan, menyanyi, memainkan pianika, dan pidato. Pada aspek afektif, sikap saat Zoom, refleksi, dan disiplin mengenai mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Keempat guru memberikan tindak lanjut pembelajaran dan dikirimkan di Google Classroom atau melakukan chat pribadi WhatsApp. Memberikan reward kepada siswa. Keempat guru memberikan reward kepada siswa dengan memberikan kata-kata pujian. Misalnya, good job, pintar, bagus, dan luar biasa. Kedua, kita lihat dari sisi pendidikan STEM. Kemudian 2 dari 4 guru mengetahui STEM dan 2 dari 4 guru pernah menerapkan STEM. Dan untuk yang menerapkan STEM, itu ada guru kelas 4 dan kelas 6 dengan cara mereka membuat media pembelajaran sendiri dan dimasukkan ke YouTube. Kemudian dikolaborasikan dengan game-game soal seperti Kahoot. Kemudian untuk guru yang tidak menerapkan STEM, itu adalah guru kelas 5 dan 1, alasannya karena kurangnya kemampuan guru dalam menguasai IT. Dari keempat guru mengatakan bahwa STEM itu penting karena kita sebagai guru harus mengikuti teknologi, jangan sampai siswa yang lebih canggih daripada gurunya. Dari keempat guru, STEM itu bisa efektif dan mungkin bisa lebih menarik bagi siswa
ketika menggunakan teknologi dan materinya bisa saling berhubungan. Dari 4 guru, ada 3 guru yang mengalami hambatan, seperti guru kelas 1 dan 5 itu kurang mengerti teknologi dan harus belajar lagi. Sedangkan untuk guru kelas 6 itu, apabila siswa kesulitan berhitung. Topik terakhir mengenai analisis kebutuhan. Pada pembelajaran terpadu, keempat guru memenuhi kebutuhan media pembelajaran dengan menggunakan buku tematik, video pembelajaran dari YouTube, PowerPoint, dan Google. Namun, Pak L juga suka membuat video pembelajaran sendiri. Selanjutnya mengenai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan media pembelajaran yang dialami oleh guru kelas 1 dan 5. Antara lain, ketika tidak adanya video yang dibutuhkan, maka perlu mengganti dan mencari videonya yang masih berkaitan. Namun, untuk guru kelas 4 dan 6, tidak terlalu mengalami kesulitan. Lalu, untuk media yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh guru, antara lain laptop, tripod, kamera, mikrofon, dan Zoom. Dan untuk penyampaian materinya membutuhkan PowerPoint, YouTube, dan alat peraga. Kemudian, dalam penyajian media yang diharapkan, seperti alat peraga yang mampu mengaktifkan siswa, meningkatkan cara berpikir siswa yang konkret, menarik, efektif, dan inovatif. Pada pendidikan STEM, dalam mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru-guru ialah alat peraga atau video pembelajaran yang lebih sesuai dengan materi, serta yang menarik dan berinovasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga mampu mengasah kemampuan siswa dalam hal berpikir dan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Sekian video dari kami kelompok 7 mengenai analisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran. Terima kasih ya sudah menyimak.